Bantuan PKH dan BPNT sampai saat ini memang belum tersalurkan sejak kami publish video ini. Yang perlu teman-teman ketahui ada sekitar 10 juta KPM nantinya penerima PKH dan 18,8 juta KPM untuk penerima bantuan BPNT. Di tahun 2025 lewat Kementerian Sosial melakukan proses gebrakan terbaru. Tentunya ini tujuannya cuma satu, penyaluran bantuan sosial itu lebih tepat sasaran. Jadi teman-teman sahabat sosial, kita menyampaikan mohon maaf. Ini mohon maaf ya, hanya penerima PKH dan BPNT 5 golongan ini saja yang akan cair bantuannya nanti di tahun 2025 ini. Apakah nanti dimulai di tahap pertama, tahap kedua, ketiga, ataupun tahap keempat. Jadi teman-teman sahabat sosial, kita akan sampaikan informasi detailnya. Ditonton video ini sampai habis. Jangan lupa teman-teman, di-share informasi ini. Kita intro terlebih dahulu. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome di channel Emril Media. Kita kembali teman-teman sahabat sosial menyampaikan informasi video panjang. Sudah hampir 1 bulan ya, bahkan lebih ini kita tidak menyebarkan atau mempublish video panjang terkait program bantuan sosial dari pemerintah. Jadi di video kali ini kita akan menyampaikan hanya 5 golongan ini yang akan cair bantuan PKH dan BPNT-nya. Nah, teman-teman, tentunya siapa sih yang tidak berharap untuk mendapatkan bantuan sosial ketika keluarga tersebut layak bansos? Layak bansos ini artinya bagi mereka yang berhak mendapatkan bantuan sosial. Di tahun 2025, pemerintah terus melakukan gebrakan terkait dengan tujuan utama adalah penyaluran bantuan sosial itu lebih tepat sasaran. Teman-teman harus mengetahui ada 3 komponen yang harus teman-teman ketahui untuk penerima PKH. Pertama, komponen pendidikan, komponen kesehatan, komponen kesejahteraan sosial. Itu hanya bantuan PKH saja. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah penerima bantuan sosial ini tentunya harus memenuhi komponen tersebut. Karena bantuan PKH merupakan bantuan bersyarat. Kita akan menyampaikan informasi detailnya bagi teman-teman semuanya. Sebelum saya lanjut, bagi yang menemukan channel ini, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih atas support dari teman-teman semuanya. Jangan lupa ya, ada link di bagian deskripsi. Nanti menuju halaman Facebook resmi kami, Media Bansos. Kita juga menyampaikan informasi perkembangan program bantuan sosial di Facebook tersebut. Informasi resmi tentunya. Jadi teman-teman, 5 golongan ini yang dipastikan akan cair bantuan PKH dan BPNT. Bantuan tersebut diberikan melalui Kementerian Sosial. Yang pertama, langsung saja adalah bagi mereka yang memiliki komponen PKH. Sudah kita jelaskan tadi di awal ya, komponen PKH itu ada 3. Komponen kesehatan itu terdiri dari ibu hamil dan anak balita. Kemudian yang kedua, komponen pendidikan memiliki anak sekolah dari SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Kemudian yang ketiga, komponen kesejahteraan sosial. Ini ada lanjut usia dan penyandang disabilitas. Yang terakhir ini tambahan korban pelanggaran HAM berat. Jadi minimal itu harus ada komponen dalam status anggota keluarganya, komponen PKH. Ketika memiliki ibu hamil dan anak balita, maka diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan PKH. Maksimal 4 jiwa ya dalam 3 komponen tersebut. Jadi silakan cek status anggota keluarganya apakah memenuhi komponen PKH. Jika memenuhi komponen PKH dan diusulkan, maka mudah-mudahan teman-teman mendapatkan bantuan PKH di tahun 2025. Ingat ya, akan ada banyak yang digraduasi, yaitu dikeluarkan bagi penerima PKH yang mana sebelumnya mendapatkan bantuan PKH di tahun 2025, jika tidak layak bansos maka akan dikeluarkan sebagai penerima bantuan sosial. Nah, teman-teman, informasi yang kedua adalah bagi keluarga yang berasal dari Desil 1 dan Desil 2.
Maksudnya bagaimana? Desil 1 dan desil 2 ini adalah tingkatan taraf ekonomi terbawah. Jadi dari keluarga desil 1, desil 2, ada yang namanya keluarga miskin ekstrim, keluarga prasejahtera, keluarga kurang mampu, dan itu semua ada tingkatan taraf ekonominya yang sudah dinilai lewat Kementerian Sosial. Mulai dari rata-rata penghasilan per hari, kemudian jumlah anggota keluarganya, apakah memenuhi syarat atau tidak, dan itu dinilai nanti akan dimasukkan dalam daftar calon penerima manfaat. Paham ya teman-teman sahabat sosial? Kemudian yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya karena ini baru dilakukan, yaitu terdaftar di DTSE. Apa itu DTSE? Data sosial ini yang digunakan nantinya oleh Kemensos sebagai penerima manfaat. Panjangannya adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi yang dikelola oleh BPS, Badan Pusat Statistik, di bawah tanggung jawab BP Taskin. Nah, teman-teman sahabat sosial semuanya, nanti data ini dipergunakan untuk data KPM yang mana nantinya yang bisa mendapatkan bantuan sosial di tahun 2025. Jadi data DTKS itu ditarik ke BPS, kemudian ada yang lain datanya seperti data Reksosek, kemudian data P3KE dijadikan satu data dikelola oleh BPS namanya DTSE. Nah, teman-teman sahabat sosial, tentunya perombakan ini dilakukan oleh Kementerian Sosial, sudah kita sebutkan dengan tujuan utama lebih tepat sasaran bagi siapa saja yang layak bansos tentunya. Kemudian informasi yang keempat yang perlu teman-teman ketahui adalah tentunya ketika sudah terdata di DTSE harus lolos verifikasi KPM Bansos. Maksudnya ketika datanya sudah ada di data tunggal sosial ekonomi, tentu nanti Kementerian Sosial akan melakukan proses verifikasi. Mulai dari tingkat bawah, dari pendamping PKH, kemudian datanya diusulkan ke pusat, oleh pusat diverifikasi dan divalidasi datanya. Apakah KPM tersebut layak atau tidak mendapatkan bantuan sosial? Jika layak, maka nanti akan dimasukkan ke data 6NG. Akun data 6NG ini digunakan untuk proses penyaluran tahapan bantuan sosial, mulai dari periode salurnya, kemudian proses cek rekeningnya, kemudian nanti data SI-nya, standing instruction-nya, baru dilakukan proses top up ke rekening KPM. Nah, jadi teman-teman ada ya proses di dalam penyaluran bantuan PKH dan BPNT ini. Yang terakhir kita sebutkan tentunya jika lolos verifikasi, KPM tersebut harus memiliki alamat domisili tetap. Jangan sampai nanti ketika bantuannya sudah cair, namun KPM tersebut tidak ditemukan di alamat domisili yang sudah ditentukan, yang sudah terregister tentunya. Jadi alamat domisili ini dibuktikan dengan EKTP. Jika teman-teman harus paham ya, jika pindah domisili harus dilaporkan cepat ke Dukcapil dan ke pendamping PKH di alamat domisili awal. Nanti baru dirubah datanya, baru nanti diverifikasi ulang data KPM tersebut. Jadi teman-teman, 5 golongan ini yang berhak mendapatkan bantuan sosial nanti PKH dan BPNT, mudah-mudahan sudah ada progres nanti, apakah itu di pertengahan Januari ini atau memang di akhir Januari, karena saat ini masih proses verifikasi untuk penggabungan data di data DTSE, data tunggal tentunya. Terima kasih teman-teman semuanya, jangan lupa dibagikan informasi ini, nanti kita update lebih perkembangan selanjutnya. Jangan lupa ya, ada video short kami cukup banyak, teman-teman bisa scroll di menu video short terkait perkembangan program bantuan sosial. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.